Pak Jokowi itu kan sebagai presiden gitu ya, yang dengan kepuasan publik yang sangat-sangat tinggi gitu. Dan di sisi lain Polri itu sedang jatuh-jatuhnya gitu. Maka ketika Polri mungkin gitu ya, dalam analisa saya, ketika Polri diundang ke istana, harapannya energi positif dari Presiden Jokowi itu bisa sampai kepada Polri sehingga masyarakat setelah ini gitu ya bisa kembali mempercayai Polri. Selamat malam semuanya. Kemarin ada dua peristiwa besar yang sangat gak biasa dan itu kemudian mengagetkan kita semua. Yang pertama adalah soal Kapolda Jawa Timur yang baru, yang sebenarnya baru ditunjuk 5 hari yang lalu. Baru selesai syukuran, teman-temannya baru selesai potong rambut, botak, masyarakat Jawa Timur baru mengucapkan selamat datang. Belum sempat bekerja, tapi kemudian sudah lebih dulu ditangkap sama Divisi Propam Polri terkait kasus narkoba. Seingat saya, ini tuh yang pertama gitu, Kapolda baru ditunjuk, beberapa hari setelahnya, nggak jadi Kapolda. Lalu kemudian peristiwa kedua yang juga mengagetkan adalah ketika Presiden Jokowi mengundang seluruh Kapolda dan Kapolres yang ada di Indonesia untuk sama-sama datang ke Istana Merdeka dalam satu forum yang sama bersama Kapolri. Ini tuh yang pertama gitu, dan karena media kemudian memanfaatkan keawaman publik gitu, maka berita-beritanya itu fantastis sekali gitu. Wah, Kapolda, Kapolres HP-nya disita, nggak boleh masuk istana. Padahal sebenarnya semua orang kalau mau masuk istana memang nggak boleh bawa HP gitu. Ya ada sih yang boleh gitu, itu untuk beberapa tamu khusus lah. Tapi kalau pada umumnya memang nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya itu adalah aturan protokol istana. Tapi karena mungkin masyarakat Indonesia itu nggak terbiasa atau ya nggak semua orang pernah masuk ke sana, pernah punya pengalaman masuk ke istana dan bertemu dengan presiden, maka kemudian ketika baca berita-berita di media gitu ya, yang nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa tongkat, nggak boleh bawa topi. Ini kemudian menimbulkan analisa-analisa politik dan tafsir-tafsir seolah presiden sangat-sangat murka, seolah-olah ini Polri sedang disetrap sama presiden. Ini Polri, Kapolda dan Kapolres lagi diospek sama presiden. Dan banyak tafsiran-tafsiran atau pemahaman masyarakat awam yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sangat-sangat marah sekali dengan kepolisian gitu. Ya padahal sebenarnya soal HP itu memang semua orang yang nggak boleh masuk memang gitu, nggak boleh masuk ke dalam istana siapapun itu. Ya kecuali mungkin sekjen, menteri, kapolda metro gitu ya, atau beberapa undangan khusus dari presiden itu boleh bawa HP. Tapi selebihnya aturan umumnya memang nggak boleh. Dan kalau soal tongkat dan topi itu memang banyak sekali gitu. Jadi di istana itu seingat saya memang nggak banyak tempat penyimpanannya, dan itu juga sudah dikonfirmasi sama sekretariat presiden bahwa kita nggak punya penyimpanan yang besar untuk tamu undangan yang sebesar kemarin. Lalu yang agak mengejutkan sebenarnya bagi saya adalah soal Kapolda dan Kapolres yang kemudian harus naik bus bersama-sama. Ini kayak anak-anak mau naik sekolah gitu ya. Kayak anak-anak mau berangkat sekolah gitu. Dan saya juga terus terang awalnya agak kaget gitu. Kok bisa naik bus semua? Ya karena menurut pengalaman saya aja pernah masuk ke istana pakai Innova. Jadi kan saya kayak merasa, wah saya kayaknya lebih berharga tuh bisa naik pakai Innova ke dalam. ini Polri naik bus gitu ya. Ya, tapi setelah saya ingat-ingat lagi gitu, saya juga pernah ternyata masuk ke sana tuh pakai bus. Karena kalau undangan yang cukup besar memang harus pakai bus. Karena kalau semuanya pakai mobil, pakai pengawal pribadi, Kapolda harus dikawal sama staf-stafnya gitu ya. Ini bisa terjadi kemacetan yang sangat-sangat panjang. Itu seharian Jakarta bisa macet gara-gara pertemuan ini gitu ya. Maka kemudian ya memang solusinya harus naik bus gitu. Apalagi belakangan saya baru baca berita, ternyata ya, tamu undangannya itu sampai 559 orang untuk Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia. Jadi kalau ditotal sama panitianya dari Bareskrim, dari pihak Kapolri itu ya sekitar 600-an orang gitu ya. Maka itu memang nggak ada solusi terbaik kecuali semuanya harus naik bus. Karena kalau semuanya pakai mobil,
Itu panjang nggak selesai-selesai tuh masuk ke istana gitu ya. Ya tapi karena ini nggak biasa gitu ya, baru pertama kalinya masyarakat kita juga nggak semuanya paham soal protokol atau belum pernah masuk ke Istana Merdeka, maka kemudian ini menimbulkan tafsir seolah-olah Pak Jokowi itu murka dan sebagainya. Padahal secara teknis itu wajar dan memang seharusnya dilakukan, karena kalau ukurannya ratusan orang pertemuan dengan presiden di Istana Merdeka, maka memang harus ada panitia yang melakukan simulasi 2 hari sebelum pertemuan gitu. Jadi panitia itu biasanya mereka masuk ke dalam terus kemudian ya cek barang atau apa yang akan dilakukan oleh ratusan orang ini, masuk ke dalam, posisinya di mana, tempat duduknya seperti apa. Itu sudah diatur 2 hari sebelumnya, dan beberapa jam sebelum bus itu masuk itu ada lagi tim dari panitia untuk mengecek situasi. Kalau sudah semuanya siap, semuanya aman, baru kemudian bus-bus itu akan masuk ke dalam istana. Biasanya kayak gitu yang setahu saya. Tapi karena mungkin ini nggak biasa, pertama kali banyak orang nggak ngerti, jadi banyak yang kaget. Wah, ini kayaknya Pak Jokowi marah. Ini kayaknya Kapolri ini atau Polri ini di ospek. Untuk diingatkan bahwa mereka ini sebenarnya hanya manusia biasa dengan sedikit jabatan. Padahal mereka itu cuma satu orang manusia biasa. Banyak yang nulis seperti itu di sosial media. Ya nggak salah sih kalau itu sebagai sebuah tafsir politik dan persepsi publik gitu. Tapi pada intinya sebagai orang yang pernah tahu atau secara teknis, ini bisa dijelaskan dan memang itu harus dilakukan oleh pihak panitia dari pihak Polri sendiri dan disetujui oleh pihak istana gitu. Karena kalau ini nggak ada panitianya, ini bisa panjang antrinya masuknya gitu ya. Ya karena kalau tiap orang, tiap Kapolres, Kapolda bawa topi, nanti ngeceknya baru masuknya yang ngecek gitu, antri, keluarnya yang ngantri, ngambil satu-satu. Lama gitu. Lalu kemudian ada juga teman-teman yang bilang bahwa Kapolda itu biasanya kalau dipanggil presiden itu masih boleh bawa HP gitu. Dan termasuk kemarin itu sempat ada satu orang Kapolda gitu ya, dicurigai Kapolda, itu masih sempat pegang HP, teleponan gitu, karena HP-nya dikasih sama ajudannya. Ya, kalau untuk pertemuan-pertemuan tertentu dan kepada tamu-tamu tertentu atau pertemuan yang di bawah 10 orang gitu ya, pertemuan antara presiden dengan 3-4 orang, itu memang ada yang dibolehkan gitu untuk beberapa tamu khusus lah. Tapi kalau ini ratusan orang memang harus diatur sedemikian rupa, dan itu sebenarnya adalah kesepakatan, kesepahaman antara pihak panitia dan pihak istananya gitu, untuk sama-sama supaya nyaman dan nggak ada masalah ketika terjadi diskusi dengan Presiden Jokowi. Lalu kemudian ketika Presiden memberikan arahan, ini saya juga agak kaget gitu, karena saya nggak tahu sih sebelumnya apakah ada Presiden yang kayak gini, saya kurang tahu. Seingat saya nggak ada gitu ya, SBY dan sebelumnya seingat saya nggak ada. Tapi Pak Jokowi memberikan arahan secara langsung kepada Kapolda dan Kapolres, ini kayaknya memang dalam situasi yang sudah harus segera dilakukan, darurat, genting, karena kita berkejaran dengan waktu. Mestinya sebenarnya bisa aja Presiden kasih tahu ke Kapolri, kasih arahan kepada Kapolri. Nanti Kapolri kasih arahan kepada Kapolda dan Kapolres gitu. Bisa aja. Cuma ini kayaknya darurat dan Kapolri juga harus ikut terlibat gitu, dan maka kemudian pesan-pesan ini kemudian disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Ada beberapa pesan yang menurut saya juga sangat-sangat luar biasa sekali, yaitu terkait kecemburuan di masyarakat. Pak Jokowi menjelaskan bahwa kita sedang dalam krisis global, di mana-mana di banyak dunia itu ya terjadi krisis pangan, energi, lalu kemudian di Indonesia juga masih terkena dampak ekonomi pasca pandemi, belum selesai kita gitu ya, masih krisis. Maka kemudian pihak Kapolda, Kapolres harus menahan diri, harus ngerem total, jangan sampai menunjukkan punya mobil baru, gaya-gayaan, punya mobil mewah, mobil bagus, motor gede, kata Pak Jokowi. Ini harus direm betul. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang terdampak, yang sedang krisis. Ya karena masyarakat kita baru kena PHK, usahanya turun gara-gara pandemi, baru bekerja beberapa bulan gitu ya. Jadi itu harus diberikan contoh atau ada sign of krisisnya, kata Pak Jokowi, sehingga kita harus sama-sama merasakan krisis ini dan jangan sampai ada yang menunjukkan atau bermewah-mewahan.
Lalu kemudian Pak Jokowi juga menyinggung soal baju, sepatu yang mahal. Ini sekarang sudah semuanya dicek sama orang, sama publik. Ini semua terbuka nih. Dan saya jadi ingat terkait kasus Sambo kemarin. Verdi Sambo itu kan dalam rilis resmi Konpres Bareskrim kalau nggak salah gitu ya. Itu kan memang sempat ada tuh pembicaraan soal baju yang mahal gitu ya. Baju yang berapa juta gitu. Itu kan menjadi pembicaraan di media sosial, dan ternyata itu menjadi perhatian khusus dari Presiden Jokowi dan kepada Kapolda dan Kapolres untuk diminta untuk menahan diri dan nggak menunjukkan kemewahan-kemewahan itu karena semua orang bisa ngecek harganya berapa. Lalu yang kedua adalah soal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu ya, dan keluhan-keluhan masyarakat, dan Presiden membawa data-data menurut hasil survei yang sangat-sangat relevan dan konkret, di mana masyarakat mengeluhkan soal pungli 29,7%, lalu kemudian sewenang-wenang, Polri yang sewenang-wenang, kemudian mencari-cari kesalahan itu 19%, lalu yang keempat adalah soal gaya hidup atau kemewahan yang ditunjukkan oleh personel Polri itu menjadi keluhan masyarakat, sehingga Presiden menyampaikan ini agar kita bersama-sama merasa atau berada dalam situasi yang krisis gitu, atau tidak menunjukkan kemewahan-kemewahan itu. Karena pada akhirnya Polri itu kan tugasnya bersama-sama dengan masyarakat, mengayomi gitu ya, melindungi, sehingga rasa nyaman dan aman itu harus diciptakan bersama-sama. Nggak cuma soal rasanya amannya gitu ya, tapi juga nyaman gitu. Karena ya kalau kita sedang krisis, terkena pandemi, tapi Polri-nya wah bermewah-mewahan, kan kita rasanya kayak nggak nyaman. Nah ini kemudian yang harus diciptakan dan harus dievaluasi, diterapkan hari ini juga dan sampai beberapa tahun ke depan gitu. Karena menurut Presiden ini penting untuk disampaikan secara langsung, mungkin karena memang kita sedang berkejaran dengan waktu. Karena semalam itu saya juga sempat rapat dengan beberapa orang gitu, dan saya dengar menurut analisa atau menurut prediksi banyak orang, beberapa orang yang mungkin cukup akurat biasanya prediksinya terkait ekonomi global dan Indonesia, itu krisis global mungkin terjadi awal Februari atau beberapa bulan lagi. Dan Presiden Jokowi juga sudah berkali-kali mengatakan bahwa tahun depan 2023 kita mungkin akan mengalami krisis atau dunia ini mungkin gelap dan sebagainya, sehingga ya kita nggak punya waktu gitu untuk berleha-leha atau untuk berdiam diri. Ini kita semua harus evaluasi, karena kalau Polri, kepercayaan masyarakat kepada Polri itu rendah gitu. Sekarang kan menurut Presiden tahun sebelumnya itu sekitar 80%, masih sangat bagus sekali. Sekarang sudah sekitar 60% dan itu buruk sekali gitu. Sehingga ini harus diperbaiki. Karena kalau kepercayaan masyarakat itu turun terus, maka itu akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, dan apalagi kita tahun depan sudah masuk ke dalam tahun politik. Jadi kalau Polri-nya nggak dipercaya, masyarakatnya protes gitu ya, dan kemudian kita masuk ke dalam tahun politik, di tengah-tengah krisis global, krisis yang melanda banyak negara di dunia, ini kita memang dalam situasi yang sangat-sangat terancam, dan kita semua nggak mau itu terjadi gitu ya, nggak mau itu terjadi. Maka kemudian Presiden merasa mungkin gitu ya, dalam prediksi saya ini harus dilakukan sekarang, harus dievaluasi sekarang. Kapolda, Kapolres harus hadir dan harus segera menerapkan apa yang sudah dinasihatkan oleh Presiden Jokowi. Karena ini bukan instruksi, ini nasihat antara kepala negara kepada Polri gitu. Karena Pak Jokowi itu kan sebagai presiden gitu ya, yang dengan kepuasan publik yang sangat-sangat tinggi gitu. Dan di sisi lain Polri itu sedang jatuh-jatuhnya gitu. Maka ketika Polri mungkin gitu ya, dalam analisa saya, ketika Polri diundang ke istana, harapannya energi positif dari Presiden Jokowi itu bisa sampai kepada Polri, sehingga masyarakat setelah ini gitu ya bisa kembali mempercayai Polri gitu, kembali percaya dengan kepolisian yang mau betul-betul memperbaiki institusinya gitu ya, setelah tercemar karena kasus ini kan berturut-turut gitu ya, Verdi Sambo, kemudian Stadion Kanjuruhan, lalu kemudian Kapolda dengan kasus narkoba itu ini berturut-turut gitu, sehingga ini memang harus dilakukan upaya-upaya yang
luar biasa agar nama baik dan citra Polri itu kembali bagus di mata masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir, Presiden juga ternyata memperhatikan soal masalah klasik di kepolisian gitu. Kalau ada masyarakat mengeluhkan kehilangan sesuatu, itu harus langsung direspon, jangan bertele-tele dan jangan pungli gitu. Ya karena dalam dalam puluhan tahun terakhir gitu ya, kalau kita datang ke kepolisian gara-gara kehilangan ayam gitu, itu kalau kita lapor ke polisi bisa jadi nanti hilangnya sapi. Ada tuh anekdot atau kalimat-kalimat kayak gitu. Ini makanya kemudian banyak orang yang kehilangan itu nggak jadi lapor karena takut kehilangan yang lebih besar dari itu gitu. Sehingga ini kemudian juga disinggung sama Presiden. Dan terakhir ini di era sosial media di mana komunikasi itu harus sangat cepat, hitungannya menit dan jam, bukan lagi hari, sehingga Polri harus sangat responsif terkait semua isu dan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi bagi saya, kesimpulan saya sebenarnya Pak Jokowi bukan ingin nyetrap, ingin menegur, ingin menunjukkan kemarahannya dan sebagainya. Ya marahnya sih benar gitu ya. Saya juga dengar Pak Jokowi itu marah betul dengan Pak Kapolri, sempat marah gitu ya terkait ya kasus Ferdy Sambo dan berbagai isu ini gitu. Lalu kemudian sempat juga ada ulama yang ya coba menenangkan Presiden, tapi ya gimana, namanya orang sudah kecewa dan sebagainya, ya tetap saja dengan marah gitu ya, menegur gitu ya, ini harus gini dan sebagainya. Nah hari kemarin itu mungkin puncaknya gitu. Udahlah, kita harus sama-sama, kita harus bicara ini secara terbuka di media, masyarakat harus tahu arahannya secara langsung dari Presiden gitu ya, sehingga harapannya nanti ada dampak positif dari Presiden kepada Polri gitu ya, ada energi positif kepercayaan masyarakat kepada Presiden gitu, sehingga ya Polri bisa juga terangkat dan kita sama-sama di jalan yang benar gitu menjelang krisis tahun 2023, menjelang tahun politik yang sangat-sangat dinamis dan unpredictable gitu, sehingga stabilitas politik di dalam negeri memang harus dijaga betul, sehingga inilah yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan lebih dari itu, saya merasa bahwa ini adalah ya hal baik dari Presiden, nasihat dari Presiden kepada Polri karena ingin agar perbaikan ini cepat dilakukan. Jadi sama sekali bukan karena ingin setrap, negur atau ospek dan sebagainya, itu nggak ada lah saya pikir gitu ya. Jadi ya saya pikir itu semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.